Yo, what's up web gengs, ombos-ombos semua. Welcome back again in my channel. Di video kali ini gue akan berbagi sedikit informasi tentang salah satu atomizer andalan dari Thunderhead Creation. Apa itu? Ini dia gengs, Torrent Max RDTA by Thunderhead Creation. Jadi banyak banget reviewer Eropa yang sudah membahas RDTA ini. Banyak juga dari mereka yang sangat merekomendasikan RDTA ini. Bahkan ada reviewer luar dari Eropa tersebut yang menyebut ini adalah flavor machine, guys. Jadi gue juga semakin penasaran dengan RDTA ini. Selama pemakaian gue sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah, hampir 2 bulan lah. Akhirnya gue tahu apa yang disebut dengan flavor machine yang disebutkan oleh reviewer Eropa tersebut, gengs. Jadi memang produk Thunderhead Creation ini sangat terdengar asing banget ya di telinga kita, karena kita biasa mendengar dengan produk-produk yang itu lagi, yang itu. Oke. Jadi produk Thunderhead ini memang di pasaran Indonesia itu sangat terbatas sekali, gengs, sehingga kita juga jarang mendengar ada produk-produk Thunderhead Creation yang lainnya, gengs. Padahal dari segi kualitas material, mereka menggunakan material dan quality build yang menurut gua luar biasa banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gengs, kita akan langsung lihat tampak dekat dari si Torrent Max RDTA by Thunderhead Creation di sini, gengs. Oke, om bos, ini dia packagingnya si Torrent Max RDTA ya. Seperti kemasan-kemasan pada produk lainnya, mereka tetap menggunakan pouch seperti ini ya. Dan ini kita dapatnya warna rainbow ya, gengs, warna rainbow. Oke, ini kan langsung kita buka aja. Oke, ini apa nih? Thunderhead Creation. Oke, ini kayaknya extension glass ya, glass apa tambahan. Ini Torrent RDTA-nya. Apalagi ini ada obengnya. Ini ada kitab-kitabnya. Oke, kita buka dulu dari ini obengnya ya. Obengnya ini ya, ini yang saya bilang tadi, ini gelas. Oke, ini ukuran yang 4,5 ml ya, gengs, gelasnya. Oke, ini untuk spare partnya kita dapat apa aja nih? Ini untuk user manualnya, geng, secara pengoperasian atau secara pemasangan si Torrent Max RDTA-nya ya. Oke, ini kayaknya penting, ini bakalan kalian lihat-lihat ini untuk bisa bongkar. Ini warranty cardnya, kartu garansi nggak penting karena jauh banget kita mau klaim. Apa nih? Oh, ini sertifikat kalau si Torrent Max RDTA ini sudah di QC ya, sudah melalui proses quality control. Oke, ini spare partnya, guys. Ini gue pengen buka aja semuanya ya. Ini kita dapat obeng atau buat pembuka si posnya, ini hex ya, hex wrench atau biasa kita bilang ini kunci L. Nah, ini untuk spare partnya atau cadangannya kita dapat apa aja nih? Ini dapat kunci L lagi. Ini mungkin buat buka. Oh, sama, ini ukurannya sama. Ini kita dapat cadangan buat di posnya ya. Ini posnya buat di pos. Lalu ini kita dapat banyak banget o-ring ya. Ini sebentar, ini gue pisahin dulu nih. Gue pisahin. Oke, ini standar. Nah, ini buat extension kalau kita mau ganti ke glass atau ke tabung yang lebih besar ya, gengs, yang ukuran 4,5 ml. Nah, dia juga menyediakan di sini ada ini buat apa, pin konektor yang untuk ukuran kalau gelasnya 4,5 ml. Ini untuk pin squongnya kita dapat 2 juga. Yang satu buat ukuran yang gelasnya apa, tabungnya itu ukuran 2 ml. Kalau yang ini buat 4,5 ml.
Kalian bisa lihat. Jadi buat pengguna Squong mod semua sudah dilengkapi dengan pin untuk Squong ya. Oke. Nanti gue akan kasih tahu juga cara pemasangan Squongnya ini ya. Kita langsung ke RDTA-nya ya, gengs. Ini dia RDTA-nya, Tauren Max. Di bagian atasnya Thunderhead Creation. Oke, kita buka. Dan di sini juga ada untuk pengecekan keasliannya atau keautentikannya ya. Kalian bisa scratch and check aja. Oke, ini dia gengs, si Tauren Max RDTA by Thunderhead Creation. Wow, ini quality build-nya dari luar aja udah kelihatan kokoh banget ini. Ini kelihatan kokoh banget. Kita akan buka ya gengs. Lihat di bagian atasnya ini drip tipnya menurut gua keren banget ini drip tipnya. Drip tipnya kalian bisa lihat mewah ya, warnanya dari kayak resin gitu, ada tulisan Thunderhead Creation. Wow, ini drip tipnya keren asli, swear, sumpah keren banget. Oke, kita akan buka untuk cap atasnya. Ini untuk pengatur airflow-nya yang dia punya dua airflow ya. Dia punya dua airflow, satu bottom airflow atau airflow bawah sama airflow samping. Nah, ini untuk pengaturan airflow masih baru, kita buka dulu. Ini untuk pengaturan airflow atasnya seperti ini. Dan ini quality build-nya, wah keren banget ini. Kalian bisa lihat tuh untuk pegangannya itu solid, dan ini bahannya bener-bener wow, finishing dan machiningnya keren banget. Dan ini bagian dalam RDTA-nya, kalian bisa lihat tuh, ini bagian capsnya tebel banget gini gengs, luar biasa ini quality build-nya asli. Nah, ini untuk bagian capsnya ya. Ini bottom airflow, ini side airflow. Bagian dalamnya seperti ini. Nah, di sini ada dua pin ya, ada dua tonjolan seperti ini ya. Ini fungsinya untuk selain untuk lock, dia juga berfungsi untuk menutup lubang pengisian liquid. Untuk menutup lubang pengisian liquid, kalian bisa lihat ini ada dua lubang sini. Jadi dia selain buat ngelock, dia juga buat untuk pengisian penutup lubang liquid, jadi nggak akan leaking ya guys. Oke, ini untuk airflow bagian bawahnya bisa kita putar seperti ini, dan ini juga sistem lock, dia nggak bisa ke sini, dia hanya bisa ke sini. Ini ada sistem locknya, kalian bisa lihat di sini. Nih, ini ada sistem lock nih. Ini ada cekungan lagi di sini. Tuh, jadi tidak bisa diputar. Nah, ini buat sistem lock. Oke, gengs. Dan kita lihat posnya sekarang ya. Posnya seperti ini, unik banget ya. Posnya ini berbentuk huruf Y. Di sini untuk airflow yang bagian bawah, dan ini airflow yang bagian atas. Jadi pas ini posisinya itu kayak gini. Nih, tuh. Ini pas banget di sini. Jadi saat kalian puff, udara yang masuk itu, udara yang ketarik itu akan lewat sini, masuk lewat sini dan langsung ke coil. Dan juga langsung yang untuk yang side-nya langsung kena langsung ke sini dan langsung ke coil sini ya. Wow, ini mah keren banget ini untuk posnya. Nah, ini untuk coilnya, pemasangan coilnya ini kaki-kaki coilnya nanti akan ada di atas dan sebelah sini juga. Dan ini bisa kalian lihat ya gengs, ini ada 4 lubang. Ini yang seperti gue bilang tadi, lubang untuk memasukkan liquid dari sini dan dari sini. Lalu di sini untuk wicking ya, ini untuk kapas masuk dari sini dan sini ada 4 sisi. Dan untuk gelasnya ini sendiri tadi sudah saya bilang dia ada 2, yang cadangannya itu yang 4,5 ml, ini yang 2,5 ml. Oke, kita akan langsung coba buka, kita tes untuk pemasangan yang gelas yang ini ya gengs, yang 4,5 ml. Oke geng, di sini gue akan ngasih lihat sedikit cara mengganti si gelas ini ya. Kita pakai tabung yang 4,5 ml. Gengs, ini kita buka.
Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada seperti extension gitu ya, extension buat mengganti kalau kita pakai yang 4,5 ml tank atau apa gelasnya, kita harus ganti ini dengan yang lebih besar, gengs. Tadi dengan yang ini nih, kita ganti dengan yang ini. Nih, ini lebih panjang, dia ukurannya lebih panjang. Jadi ini kita buka dulu. Ini pin konektornya kita buka dulu. Pin konektornya itu sendiri dari gold plated ya, gengs. Saat kita membuka pin konektor ini, usahakan bagian sebelah sini kita tahan karena dia akan copot juga. Dia akan ikut copot kalau kita nggak tahan. Oke. Ini pun pin konektornya. Kita akan coba pakai yang squong aja, gengs. Untuk yang squong yang ukurannya lebih besar. Ini untuk pin squongnya, squong pinnya. Lihat tengah-tengahnya ada lubang buat mengaliri jusnya atau liquidnya. Oke, kita masukin. Sorry, kita ambil dulu insulatornya. Kita masukin. Nah, ininya kita buka, gengs. Yang ini kita buka, kita ganti sama yang lebih panjang. Kita ganti dengan yang lebih panjang seperti ini. Kita masukin aja kayak gini. Terus kita ini squongnya kita ngecengin. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat di daerah sini ada lubang. Nah, ini nanti untuk kelihatan ya. Nah, ini nanti untuk jusnya kalau menggunakan pin squong seperti ini, dan jusnya akan mengalir dari sini nih, dari lubang yang tadi di pin konektornya, dia akan mengalir lewat sini jusnya. Seperti itu. Oke, ini kita langsung pasang yang cadangannya, gengs, yang 4,5 ml. Oke. Ini o-ringnya harus terpasang ya biar nggak leaking. Oke, sekarang kita pasang kayak gini. Kita putar. Oke, karena di sini gua nggak mau pakai squong pin, ini kita ganti lagi pakai pin konektor yang biasa ya, bukan yang squong. Oke, insulatornya ini tetap tahan ya, gengs, karena ini gampang copot. Oke, gengs, seperti ini. Ini posnya seperti ini. Jadi yang seperti tadi gua bilang, kita udah terpasang gelas atau tabung yang 4,5 ml nya. Lumayan banyak tampungan liquidnya nih, gengs. Oke, gengs, kita akan langsung pasang coil di sini ya. Ini gampang banget masang coilnya. Ini gua pakai coilnya, coil dari 4-core nuclear warhead by Thunderhead Creation ya. Sebelumnya kita kendorin dulu empat-empatnya ya. Ini kita tinggal masukin aja kayak gini, gengs. Masukin kayak gini, kelihatan ya. Gini. Ini kita tahan. Kita kencangin dulu, gengs. Oke. Nanti kita atur. Tuh. Mungkin agak turun dikit. Oke. Kita potong bagian atasnya nih yang lebih. Oke. Tinggal kita pasang yang satunya lagi, gengs. Gini. Oke, gengs, ini udah berhasil kita coiling. Nanti tinggal gue rapin aja. Ini kurang lebih kayak gini ya. Ini tinggal disamain aja posisinya. Nah, ini gue pakai coilnya seperti yang tadi gue bilang. Gue pakai coil dari Thunderhead Creation. Nama coilnya itu Nuclear Warhead. Mana sih ini fokus gue? Nih Nuclear Warhead. Ntar gue gedein dulu ya. Kita zoom dulu, coba kita zoom. Nah, ini nih. Ini gue pakainya Nuclear Warhead dari Thunderhead Creation, NI 80. Ini gue bikin 6 lilit karena apa? Ini kan
untuk air hole, side air hole-nya itu lebar, jadi gue coba pakai 6 lilit. Mungkin ohmnya agak rendah nih, agak high resistant nih ya. Tapi nggak apa-apa lah, gue sekalian uji coba, tes gitu. Kalian bisa setting sendiri nanti coilnya, kurang lebih posisinya kayak gini. Nih gue rapin aja dikit nih. Ini gue rapin dikit. Set. Oke, kurang lebih hampir sama lah ya, nanti dirapin lagi. Nah, ini kita dapatnya di berapa nih? 0,18. Ya, kurang lebih 0,17 sampai 0,15. Kita akan ramp up dulu ya, atau kita akan dry burn dulu ya. Dry burn mulai dari 13 aja dulu, nanti lama-lama kita naikin pelan-pelan. Oke. Ini gue pakai modnya Pro Cold Steel 120 watt. Nama modnya Pro Cold Steel 100. Tapi max outputnya itu sampai 120 watt. Kita naikin dikit-dikit ya, gengs. Nah. Bye hotspot. Oke, ini kayaknya udah canggih. Tuh, nyalanya udah rata. Kita pasang kapasnya. Oke, satu lagi kita pasang. Untuk panjangnya kapasnya itu kurang lebih segini ya, segini nih. Nah, gue senengnya si RDTA ini tuh masukin kapasnya itu gampang banget, lihat, karena lubangnya itu gede, jadi kita masukinnya gampang. Tuh. Oke, kita masukin semua. Tuh. Aduh, ada suara ayam, ada suara ayam abang-abang. Kayak di kebun gue. Masukin lagi. Kayak gini, sorry ini agak berantakan, nggak terlalu bagus karena agak lumayan ribet juga masukin coiling dan masukin kapas di depan kamera itu agak susah. Nih, jadi nongol kapasnya kurang lebih segitu, atau mungkin itu kepanjangan, tapi ya udahlah ya, kurang lebih kayak gitu. Ini kita akan langsung cocol pakai liquid. Ini gua liquidnya pakai drip coffee. Nah, untuk masukin si liquidnya itu gampang banget. Dari lubang sini kita bisa isi tuh. Walaupun dia pakai pipet kayak gini ya, itu tuh masukinnya gampang. Dia nggak akan leaking, dia nggak akan kemana-mana. Lihat nih, tuh langsung kan. Ini 4,5 ml guys, jadi lumayan nampung banyak liquid nih. Tapi ya seperti yang kita tahu, kalau pakai RDTA atau pakai RTA itu ya konsumsi liquid kita jadi lumayan boros ya. Atau sebenarnya sama aja, karena kalau ngedrip itu kita nggak ketahuan aja, tahu-tahu ngedrip, tahu-tahu habis gitu. Dan ini seperti yang udah gua jelasin sebelumnya, ini kan dia ada lubang, 2 lubang itu di sini. Nanti kita akan tutup dengan si capsnya ini. Ini ada 2 lubang, jadi selain untuk ngelock, dia juga sebagai penutup untuk lubang jusnya atau lubang liquidnya agar tidak leaking atau tidak bocor. Oke, kayak gini. Liquidnya udah kita masukin, udah coiling, udah wicking juga. Untuk settingan airflow-nya, gua akan setting bagian atasnya itu ketutup kayak gini, set segini ya. Untuk yang lubang atasnya aja gua tutup, dan untuk yang side airflow atau bottom airflow-nya gua akan tutup segini, kurang lebih setengah ya. Oke gengs, kita balik ke tampak depannya untuk icip-icip si Torrent Max RDTA by Thunderhead Creation ini. Oke om bos, itu dia tadi tampak dekat dari si
Torrent Max RDTA by Thunder Red Creation, kita bisa lihat bahwa dia mempunyai deck yang unik berbentuk huruf Y, di mana dua coilnya terpisah oleh deck tersebut yang berada di tengah-tengah. Oke, kita akan langsung ke pros and cons-nya dari sebuah RDTA by Thunderhead Creation ini ya, gengs. Menurut gua, pros pertama adalah tentu saja dari packaging. Packagingnya mereka menggunakan pouch, lalu produknya itu sendiri dibalut atau dibungkus dengan kontainer yang berbahan metal, sehingga keamanan dan kebersihan si RDTA ini tetap terjaga, gengs. Oke, pros selanjutnya dari segi tampilan. RDTA ini memiliki tampilan yang mewah dan elegan menurut gue, seperti tampilan atomizer high end ya. Jadi setiap detail dari desain si RDTA ini begitu bisa kita lihat, begitu bisa kita rasakan setiap detailnya. Dan dari drip tipnya itu sendiri menurut gue ini sangat eksklusif ya, karena di sini dia ada beauty ringnya juga dengan bertuliskan Thunderhead Creation, dan bahan dari drip tipnya ini yang ukuran 810 ini bahannya entah dari Ultem atau dari resin, tapi yang pasti ini tampilannya itu mewah banget, gengs. Drip tipnya tampilannya mewah banget. Oke, gengs, pros selanjutnya adalah menurut gua dari airflow-nya itu sendiri ya. Airflow-nya ini smooth banget, walaupun dia dibuka lebar side airflow dan bottom airflow-nya. Jadi gue senengnya airflow ini dia begitu plong dan smooth banget. Mungkin di sebagian orang ada yang tidak menyukai dengan airflow yang begitu plong seperti ini, tapi gue sendiri pribadi gue seneng dengan sensasi airflow yang plong. Jadi untuk long puff itu enak banget. Oke, gengs, pro selanjutnya adalah menurut gue dari quality build dan material yang digunakan. Ini benar-benar menurut gua material yang digunakan itu luar biasa, gengs. Kita bisa lihat machiningnya juga begitu rapi dan begitu detail. Setiap bagian dari RDTA ini dipikirkan dengan sangat matang sekali, gengs. Dan prosnya lagi adalah tentu saja dari flavor yang dihasilkan. Mungkin memang tidak berlebihan jika reviewer dari Eropa mengatakan bahwa RDTA ini adalah flavor machine, karena sudah gua rasakan sendiri layering dari flavor menggunakan RDTA ini sangat luar biasa, gengs. Dan ini menurut gua sangat worth it banget buat kalian miliki untuk sebagai optional dari RDA atau RTA kalian, gengs. Ini worth it banget untuk kalian miliki. Oke, kita langsung ke cons-nya. Bukan berarti dengan tampilan yang mewah seperti ini, dengan airflow yang begitu plong dan flavor yang bagus, dia tidak mempunyai cons, gengs. Ada beberapa catatan di gua yang gue jadikan sebagai cons di RDTA ini. Cons pertama adalah menurut gua, pada dasarnya RDTA itu bisa kita gunakan sebagai RDA. Namun kita akan sangat kesulitan sekali menjadikan RDTA ini menjadi sebuah RDA. Karena apa? Ketika kita mau ngedrip itu, gue buka top capsnya ya. Ketika kita mau ngedrip, ini jarak coil dan jarak airflow-nya ini terlalu dekat, gengs. Jadi ada kemungkinan besar liquid yang kita tuang atau yang kita drip di coilnya atau di kapasnya ini akan bleber ke airflow. Jadi itu akan sangat sulit sekali menurut gua kalau kita gunakan ini sebagai RDA. Dan lalu seandainya juga kita mau ngedrip, kita buka capsnya semuanya, kita ngedrip dari sini. Saat kita ngedrip dan kita akan menutup kembalinya itu adalah menurut gua membutuhkan usaha ya. Usaha yang harus usaha maksimal lah, extra effort. Karena ini harus pemasangan top capsnya ke decknya ini harus benar-benar pas, gengs. Harus benar-benar pas kayak gini, dan itu wasting time banget menurut gua kalau kita ini gunakan sebagai RDA ya. Menurut gua sih kita tetap gunakan ini sebagai RDTA, kita fullin aja tanknya, kalau memang udah kosong baru kita isi lagi. Dan cons selanjutnya menurut gua adalah dari si lubang airflow-nya ini. Lubang airflow-nya ini nggak akan kelihatan, susah banget kelihatannya, susah banget untuk adjust si airflow ini kalau nggak kita buka, gengs. Jadi gue solusinya saat gue mau ngecas si airflow yang bagian atas ini, yang side-nya ini, gue buka dulu baru gue atur bagian mana yang akan gue tutup seperti ini.
gitu. Kalau kita langsung adjust dari sini, itu nggak kelihatan lubang mana yang udah tutup. Itu agak sulit melihatnya kalau kita nggak ada di tempat bener-bener yang terang gitu, dan nggak kelihatan banget. Oke, itu gue jadikan sebagai cons menurut gue. Dan untuk harga RDTA Torrent Max by Thunderhead Creation ini berada di kisaran harga 500 sampai dengan 600 ribu, berbeda masing-masing toko. Dan pendistribusiannya juga masih sangat sulit kita temukan di pasaran Indonesia, gengs, untuk RDTA ini. Mungkin hanya beberapa toko aja yang menyediakan ready stock untuk produk ini, gengs. Tapi gue rasa ini sangat worth it untuk kalian miliki, gengs. Oke Om Bos, mungkin itu aja tadi sedikit informasi dari gua tentang si RDTA Torrent Max by Thunderhead Creation ini. Semoga bisa menjadi acuan atau pilihan lain dari RDTA yang akan kalian miliki ya. Jadi mohon maaf juga jika ada salah-salah kata dalam penyebutan part-part si atomizer ini, atau ada salah-salah kata dari gua yang tidak berkenan di hati kalian. Gua minta maaf. Dan tolong bantu gue juga untuk support channel gue ini dengan cara klik tombol subscribe, klik like, dan kalian boleh bertanya seputar RDTA ini di kolom komentar, gengs. Sekali lagi thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan vape on, my man.